Kepuasan yang dunia tawarkan ibarat orang minum air laut. Makin diminum, makin haus kembali. Demikian juga apa yang dunia tawarkan adalah semu, sementara, dan juga menipu. Namun, kepuasan yang Tuhan tawarkan adalah kepuasan yang sejati, yang kekal, dan yang abadi. Itu sebabnya jangan kejar kepuasan dunia, yang ujung-ujungnya akan membuat kita makin tidak puas. Tetapi nikmati dan alamilah kepuasan yang dari Tuhan Yesus, sebab itulah kepuasan yang sejati. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini saya Pastor Lukas Kusuma kembali menyapa saudara melalui program Mezbah Mujizat dari YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan jangan lupa Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, pencet like, dan juga komen-komen yang baik, dan sharekan, bagikan kepada teman-teman Anda di sosial media. Pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ada suatu kerinduan, kehausan yang kuat yang pemazmur miliki kepada Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikian juga mari kita memiliki rasa haus dan kerinduan kepada Tuhan Yesus, sebab Dia mengalirkan sungai yang abadi, sungai kebahagiaan, sungai sukacita. Itulah hadirat Tuhan yang melampaui segala perkara. Dan hari ini nikmati kepuasan yang Tuhan Yesus berikan saat saudara sedang berbeban berat, sedang punya banyak keputusasaan. Datanglah pada Yesus, dan Dia Tuhan yang memuaskan, memberi kelegaan buat setiap kita. Mari kita akan memuji Tuhan, mengekspresikan kerinduan kita, kehausan kita kepada Tuhan. Bersama BMC Worship, mari naikkan pujian. Tuhan memberkati. Shalom sahabat Mezbah Mujizat. Mari kita memuji, menyembah, meninggikan namanya. Sebab Dialah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Dialah yang layak ditinggikan dan dimuliakan dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terpujilah namanya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, hidupku menggenapi firman. Terjadi Tuhan firman-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat demi mujizat tergenapi dalam hidup kami. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, hidupku biar hidup kami Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku,
jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh sekali lagi katakan haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami perkatakan amin Tuhan. Terjadi setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami pegang selalu Tuhan. Engkau yang memperkuat hidup kami. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat terjadi dalam hidup kami setiap hari Tuhan. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bersamaku. Kau di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Kita sembah Dia. Terjadi janji-Mu tergenapi. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Firman-Mu hidup, Firman-Mu nyata, Firman-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Kau. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji. Kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkau Raja kami yang layak terima pujian dan syukur kami. Ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
memujimu, ku selalu puji. Hanya Yesus yang ditinggikan, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, ku mau memujimu, ku selalu puji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu mulia, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian bagi-Mu. Ucapan syukur kami naikkan bagi Yesus. Hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah-Mu, ku biar segala yang bernafas memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Kami puji Engkau, Terima kasih Tuhan. kami muliakan Engkau. Haleluya. Dahsyat, Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kami kembalikan segala pujian ucapan syukur kami bagi-Mu. Sebab Yesus yang layak kami tinggalkan, Yesus yang layak kami sembah. Di dalam nama-Mu Tuhan bertekuk lutut, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan, Amin. Yesus layak dipuji dan disembah. Yesus layak untuk kita tinggikan dan permuliakan. Haleluya. Itulah pujian bersama BMC Worship, dan kalau Anda percaya, coba ketik katakan Yesus layak dipuji dan disembah. Sekali lagi, Yesus layak dipuji dan disembah. Kembali saya menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat, baik yang menyaksikan secara langsung maupun yang menyaksikan siaran ulangnya. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu nyata bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita dari khotbah Yesus kepada murid-muridnya tentang kata makarios atau berbahagialah atau blessed atau diberkati. Dan kita akan belajar hari ini sebuah judul khotbah, yaitu berkat di balik lapar dan haus. Berkat di balik lapar dan haus. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tahukah Anda bahwa setiap orang yang normal dan sehat pasti akan merasa lapar dan merasa haus? Apapun yang hidup, apapun yang sehat dan normal, pasti akan lapar dan haus. Dan untuk kita bisa survive, untuk memuaskan rasa lapar dan haus, maka kita perlu makan dan perlu minum.
Dan lihat bagaimana hari-hari ini di mana-mana orang punya kesukaan makan. Di mana-mana dibuka banyak rumah makan, restoran. Supaya apa? Supaya orang bisa memuaskan rasa haus dan laparnya. Saya masih ingat ada makanan-makanan tertentu yang memang lezat sekali. Yang akhirnya orang rela untuk naik mobil sekian jam, menempuh perjalanan, yang penting bisa makan di tempat itu dan memuaskan rasa haus dan laparnya. Nah, saudara sekalian, semua orang untuk bisa survive, maka mereka harus bisa mengenyangkan, memuaskan rasa haus dan rasa laparnya. Tahukah Anda bahwa ada rasa haus dan lapar juga yang harus kita puaskan? Dan ini bukan hanya haus dan lapar di tubuh kita akan makanan jasmani, tetapi ini merupakan perasaan haus dan lapar di jiwa kita dan di roh kita. Nah, Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Yesus mengajarkan, menawarkan bahwa tersedia berkat, makarios, tersedia kebahagiaan jika kita haus dan lapar akan kebenaran. Ayo coba ketiklah, katakan, saya haus dan lapar akan kebenaran. Sekali lagi, saya haus dan lapar akan kebenaran. Banyak orang tidak bahagia, banyak orang tidak pernah puas, sebab mereka haus dan lapar akan hal-hal yang salah. Sekali lagi, ketika orang haus akan kebenaran, maka mereka akan bahagia dan diberkati. Sebaliknya, orang yang haus akan hal-hal yang salah, lapar akan hal-hal yang salah, maka mereka tidak akan pernah bahagia, tidak pernah terpuaskan, dan tidak diberkati. Coba lihat bagaimana hari-hari ini banyak orang haus dan lapar akan kekayaan. Yang namanya materi, yang namanya keuangan, kelimpahan kekayaan menjadi sesuatu yang dicari, dikejar oleh banyak orang. Orang haus dan lapar akan kekayaan. Orang banyak melakukan apapun, yang penting saya bisa mendapat uang sebanyak mungkin, supaya saya bisa mengalami kekayaan, supaya saya bisa menjadi super rich ya, atau crazy rich ya, saudaraku, orang yang kaya, orang yang benar-benar gila banget kekayaannya. Saya melihat ada beberapa acara reality show, saudaraku, yang ada di Netflix. Ada yaitu, saudaraku, Asian Bling ya, ada juga Dubai Bling. Waduh, saudara, itu orang pamer kekayaan, padahal isinya nggak bermutu. Hanya pamer baju yang branded, hanya pamer mobil yang mewah, rumah yang wow, dan juga tas-tas bermerek dan sebagainya. Padahal isi acaranya kurang bermutu. Tapi orang banyak melihatnya. Kenapa? Karena orang banyak haus dan lapar akan kekayaan. Sampai ada yang menunjukkan di California seorang wanita Asia, saudaraku, yang super rich ya, yang sangat kaya raya, di mana tas Hermesnya bukan tas Herman dan bukan tas ayam kremes, tapi Hermes, saudaraku. Itu sampai dipajang sekian puluh jenis. Satu itu bisa ratusan ribu US dollar, saudaraku. Dan Anda tahu, saudaraku, orang demi mengejar kekayaan, dan orang berkata, wow, aku pingin seperti itu. Dan akibatnya banyak orang justru terjerumus karena mereka haus dan lapar akan kekayaan. Kita perlu kekayaan, kita perlu uang, kita harus mencari uang, kita harus rajin bekerja. Namun jangan haus dan lapar akan kekayaan, sebab kekayaan tidak bisa memberi kepuasan sejati. Ayo coba katakan, kekayaan tidak memberi kepuasan sejati. Sekali lagi, kekayaan tidak memberi kepuasan sejati. Contohnya, saat orang baru terima gaji 3 juta sebulan,
saudara, maka dia pingin supaya gajinya naik 10 juta. Tapi begitu dia gajinya sudah 10 juta, sudah puas nggak? Tidak. Pingin 25 juta sebulan. Setelah dapat 25 juta, puas tidak? Tidak. Pingin 100 juta. Sudah dapat 100 juta, puas tidak? Tidak. Makin serakah, makin haus dan lapar. Pingin 1 miliar. Sudah dapat 1 miliar, puas tidak? Nggak akan pernah puas. Punya rumah 1, puas nggak? Pingin punya rumah 2, pingin rumah 3, mobil 1, pingin mobil banyak. Nggak apa-apa sih kalau saudara mau menambah kekayaan. Namun jangan sampai haus dan lapar akan kekayaan. Sebab semuanya semu dan sementara. Ada orang hidupnya tidak bahagia, tidak puas. Karena mereka lapar dan haus akan pengakuan. Oh, yang namanya prestis, pengakuan orang. Waduh, itu sesuatu yang dia kejar, yang dia haus sekali, yang dia idam-idamkan. Kalau sampai orang like, ya kan? Kalau sampai orang memuji dia, diakui orang hebat, diakui orang kaya, diakui orang baik, diakui orang yang suka berkorban. Wow, kayaknya keren, kayaknya sesuatu yang membuat dia bahagia. Tapi ujung-ujungnya semuanya semu dan sementara. Kenapa? Karena begitu orang tidak lagi mengakui, maka dia akan frustrasi dan sedih dan kecewa. Saudara sekalian, ada orang haus dan lapar akan popularitas. Semakin dia terkenal, maka dia anggap itulah kebahagiaan. Buktinya banyak orang rela melakukan adegan-adegan gila, lalu diposting di sosial media atau di YouTube supaya viral. Wow, kata viral sesuatu yang diimpikan semua orang. Tetapi ternyata berapa banyak orang yang sudah populer, sudah viral, followernya begitu banyak, puluhan bahkan ratusan juta orang, tapi akhirnya mati bunuh diri. Lihat bahwa lapar dan haus akan popularitas, sesuatu yang semu dan sementara. Bahkan juga ada orang lapar dan haus akan dosa. Yang penting kenikmatan dosa, urusan mati besok, urusan neraka atau surga itu besok. Yang penting nikmat, asik nikmati dosa. Dan akibatnya orang terjerumus ke dalam perangkap dosa. Hidupnya makin parah, hidupnya makin penuh dengan kesulitan, hidupnya makin susah dan menderita. Ayo coba katakan, dosa memberi kepuasan yang palsu. Sekali lagi, dosa memberi kepuasan yang palsu. Saya sudah berjumpa dengan orang-orang yang terikat dengan narkoba, yang akhirnya berkata, Pastor Lukas, aku muak dengan hidupku seperti ini, aku mau lepas. Lihat, ternyata dosa memberi kesenangan sementara. Ada orang berkata, aku muak dengan perjinan, aku muak dengan perselingkuhan, aku muak dengan pornografi, aku mau lepas. Saudara sekalian, lihat bahwa dosa hanya memberi kenikmatan awal, ujung-ujungnya adalah racun yang mematikan. Hari ini, kalau saudara mau alami berkat yang sejati, Anda mau alami kebahagiaan, Anda mau alami kepuasan yang sejati, Tuhan Yesus berkata buat kita, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Ayo coba katakan, hanya kebenaran yang memuaskan saya. Sekali lagi, hanya kebenaran yang memuaskan saya. Nah, kata kebenaran dalam bahasa Yunani-nya dari kata dikaiosyne, ya, dikaiosyne, artinya adalah justification atau righteousness, ya, keadilan dan kebenaran. Itu arti kebenaran. Nah, apa yang dimaksud oleh Yesus? Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Yang pertama adalah, saudaraku, lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus akan Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, kalau Anda mau hidup bahagia, kalau Anda mau dipuaskan, biar kita haus dan lapar akan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia akan berjumpa dengan Bapa. Artinya, saudara dan saya harus haus akan Yesus.
Karena Yesus adalah sang kebenaran. Hanya Yesus yang bisa memberi kepuasan sejati di dalam jiwa kita dan di dalam roh kita. Yesus adalah kebenaran yang sejati, di mana ketika kita mendapatkan Yesus, maka kita mendapatkan segala-galanya. Saudara sekalian, ketika ada orang ditawari, saudaraku, dengan cincin yang sakti, maka cincin itu ketika disentuhkan ke mangkok, mangkoknya berubah jadi emas. Maka orang ditawari, terimalah emas ini. Nggak mau. Oh, kurang besar ya. Lalu kemudian meja, kursi disentuh oleh cincin sakti itu, berubah jadi meja dan kursi emas. Terimalah emas, kursi dan meja ini. Nggak mau. Lah, yang kamu minta apa? Cincin saktinya. Kenapa? Kalau dapat mangkok emas, meja, dan kursi emas, suatu saat dijual habis. Tetapi kalau punya dan dapat cincin saktinya, maka apapun yang disentuhkan, termasuk hidung kita, ting, maka kita berubah jadi emas. Nah, ini menggambarkan, saudara, kalau kita mengejar yang lain, kita haus dan lapar akan yang lain, saudara akan makin kecewa, akan makin tidak puas. Namun jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka kita mengalami kepuasan yang sejati. Kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Kita mengalami yang namanya berkat yang sejati. Ada banyak orang berpikir bahwa orang yang diberkati adalah orang yang kaya raya. Anda salah besar. Orang yang diberkati adalah orang yang punya Yesus. Haleluya. Ayo coba katakan, orang yang paling diberkati adalah yang punya Yesus. Sekali lagi, orang yang paling diberkati adalah orang yang punya Yesus. Ada banyak konglomerat kaya raya, tapi tanpa Yesus, mereka tidak pernah bahagia. Mereka tidak pernah puas. Namun orang yang memiliki Yesus, yang punya Yesus, maka hidup kita mendapat haus dan rasa puas yang sejati. Saudara sekalian, lihat bagaimana orang-orang yang jauh dari Yesus, yang hidup tanpa Yesus, hidupnya kosong, hidupnya tidak punya arti. Namun orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya punya rasa puas, kebahagiaan yang sejati. Saudara, lihat bagaimana Saulus yang tadinya berpikir bahwa dia adalah pemeluk agama Yahudi, orang Farisi yang dengan keras, dia mengejar banyak orang Kristen, menangkap, tapi dia tidak punya kepuasan sejati. Dia merasa kosong, sampai dia bertemu dengan Yesus di Damsyik, dalam sinar kemuliaan. Dan sejak itu, dia menerima Yesus sang kebenaran, sehingga akibatnya dia mengalami kepuasan, dan dia rela memberitakan Yesus kemanapun juga. Bahkan resikonya ditangkap, dipenjara, dan mati dipancung oleh Kaisar Nero dari Roma. Namun lihat, dia tidak gentar, karena dia mendapat kepuasan yang sejati. Ingat bagaimana wanita, saudaraku, yang terikat 7 roh jahat, dan wanita ini juga wanita pelacur, yang ternyata, saudaraku, berpikir bahwa kepuasan seks, uang bisa memberi kepuasan sejati. Itulah Maria Magdalena. Hidupnya semakin kosong, semakin hampa. Tapi sejak dia terima Yesus sang kebenaran, hidupnya diubahkan. Dia mengalami kepuasan dan kebahagiaan sejati. Hidupnya mengalami berkat yang sejati. Sampai dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan karena cintanya, yaitu minyak narwastu yang mahal. Lihat juga wanita Samaria yang bertemu Yesus di sumur Yakub, sudah punya 4 orang mantan suami, dan yang kelima sekarang bukan suaminya, kumpul kebunnya. Tapi lihat Yesus berkata, kalau kamu minum air dunia ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu mendapatkan air hidup itu, maka engkau akan puas. Dan air itu akan menjadi sebuah mata air dalam hidupmu, yang mengalirkan sebuah mata air yang ajaib. Dan wanita itu bertanya, siapakah Tuhan mata air itu? Yesus berkata, akulah yang ada di depanmu. Dan sejak itu, wanita Samaria ini menerima Yesus
sang kebenaran, mendapatkan kepuasan yang sejati. Hari ini ketika engkau sedang gelisah, frustrasi, hidupmu kosong dan hampa, hari ini bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara selama ini mungkin cuman Kristen KTP, ayo hari ini datang bertobat sungguh-sungguh, sujud di kaki Yesus, berseru pada Yesus, datanglah kepada Yesus sang kebenaran. Maka kebenaran yang sejati akan memberi kepuasan, kebahagiaan, dan juga berkat yang ajaib. Ayo coba ketik, katakan, saya haus dan lapar akan Tuhan. Sekali lagi, saya haus dan lapar akan Tuhan. Nah, saudara sekalian, kembali Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan lapar dan haus akan kebenaran? Yang pertama tadi, kita harus lapar dan haus akan Tuhan. Tetapi saudara sekalian, yang kedua, punya pengertian, yaitu kita harus lapar dan haus hidup dalam kebenaran. Lapar dan haus hidup dalam kebenaran. Izinkan kebenaran Yesus memerdekakan kita. Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Selama seseorang belum mendapatkan, belum hidup dalam kebenaran sejati, maka hidupnya terbelenggu, terpenjara. Dia pikir semuanya baik, padahal sesuatu yang salah. Saudara sekalian, mari kita haus dan lapar akan kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran, mempraktekkan kebenaran setiap hari. Jangan cuman suka mendengar khotbah, tapi sukalah melakukan khotbah. Haleluya. Ayo coba katakan, saya mau hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, saya mau hidup dalam kebenaran. Jangan cuman mengoleksi khotbah-khotbah hamba Tuhan yang keren, namun juga lakukan setiap kebenaran yang Tuhan ajarkan. Jangan cuman suka mencatat catatan khotbah, namun lakukan dan praktekkan khotbah itu setiap hari. Mari kita haus dan lapar untuk hidup dalam kebenaran, bukan dalam pembenaran diri. Banyak orang merasa oke-oke saja waktu hidup dalam dosa. Sebenarnya dia tidak hidup dalam kebenaran, tetapi hidup dalam pembenaran diri. Hari ini mari kita hidup dalam kebenaran sejati, yaitu Yesus. Hidup benar dalam kehidupan rumah tangga kita. Sudahkah kita jadi suami yang mengasihi istri? Menjadi suami, seorang bapak yang baik, seorang suami yang baik, seorang imam yang baik, seorang penyedia yang mencukupkan kebutuhan rumah tangga dengan baik? Ataukah selama ini kita menjadi bapak yang tidak benar, bapak yang egois, bapak yang mau menangnya sendiri, bapak yang tidak tanggung jawab, bapak yang kacau, suami yang sadis? Hari ini hiduplah dalam kebenaran. Apakah para istri sudah menjadi istri yang benar sesuai dengan Alkitab? Istri-istri, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah. Bukan, saudaraku, Anda menjadi seorang perongrong bagi suami, tapi jadilah penolong. Bukan jadi penggonggong, tapi jadilah penolong. Bukan jadi penggarong, tapi jadilah penolong. Apakah selama ini Anda sudah menolong, mensupport suami Anda? Karena di balik seorang pria yang sukses, ada seorang istri, wanita yang sukses. Mari kita hidup benar dalam rumah tangga kita. Belajar hidup setia, menghormati, mengasihi pasangan kita. Juga sebagai orang tua, kita mengasihi anak kita. Kita juga mengajarkan anak kita dan memberi contoh hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, suka ibadah, suka melayani. Bagaimana Anda bisa minta anak Anda rajin baca Alkitab, minta anak Anda cinta Yesus, suka ke gereja, kalau kita orang tuanya malas-malasan ke gereja? Hari ini, mari kita hidup benar dalam rumah tangga kita. Hidup benar sebagai seorang anak, menghormati orang tua. Walaupun orang tua kita mungkin tidak sepandai Anda, walaupun orang tua mungkin punya banyak kekurangan dan kesalahan,
tapi percayalah orang tua kita yang terbaik yang Tuhan beri buat kita. Haleluya. Ayo katakan bersama saya, coba ketik, saya mau benar dalam berumah tangga. Sekali lagi, saya mau benar dalam berumah tangga. Saudara sekalian, kita juga harus benar dalam soal keuangan. Jujur, bisa dipercaya. Tahu mana uang perusahaan, mana uang pribadi. Tahu mana uang orang lain, dan mana uang sendiri. Tahu mana uang milik Tuhan, dan mana milik kita. Dan saudara sekalian, kita harus benar dalam soal keuangan. Kita juga harus benar dalam soal kesucian. Kita tahu kalau ada dosa, masih ada dendam, kebencian, kemarahan, iri, kesombongan. Itu sesuatu yang Tuhan gak suka. Mari kita haus dan lapar hidup dalam kebenaran, dalam kesucian. Benar dalam karakter. Saudara, ada orang berkata, pendeta, mulut saya ya begini, mulut saya jelek, tapi hati saya baik. Percaya, orang kalau hatinya baik, mulutnya juga baik. Amin, saudaraku. Kalau ada orang berkata, pendeta, saya ini kasar, tapi saya ini punya hati yang baik, lembut seperti durian, depannya berduri, dalamnya lembut dan manis. Saya percaya orang hatinya baik, luarnya pun juga akan berubah jadi baik. Katakan amin, saudaraku. Mari kita haus dan lapar, hidup dalam kebenaran. Terlalu banyak orang percaya, tahu kebenaran, namun tidak menghidupi kebenaran. Jangan heran ada pelayan Tuhan, jangan heran ada anak Tuhan, orang Kristen atau hamba Tuhan yang tahu khotbah, hafal ayat, tahu Alkitab, bisa khotbah, namun ternyata hidupnya kacau. Kenapa? Sebab mereka tidak haus dan lapar hidup dalam kebenaran. Hari ini ayo coba hiduplah dalam kebenaran yang sejati. Coba katakan, saya mau hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, saya mau hidup dalam kebenaran. Yesus berkata kembali dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab karena mereka akan dipuaskan. Apa yang dimaksud dengan haus dan lapar akan kebenaran? Saudara sekalian, yang ketiga, yang terakhir, lapar dan haus menyatakan kebenaran. Lapar dan haus menyatakan kebenaran. Jadilah orang yang mengenal kebenaran, itulah Yesus. Jadilah orang yang menghidupi kebenaran, tetapi juga jadilah orang yang lapar dan haus menyatakan kebenaran. Saudara sekalian, Tuhan mau agar kita menyatakan kebenaran, memberitakan kabar kebenaran. Itulah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus, membawa jiwa-jiwa datang kembali ke gereja, membawa orang yang tersesat balik kepada Tuhan, membawa orang yang lemah jadi dikuatkan dalam Tuhan, membawa orang yang sakit mengalami kesembuhan dan pemulihan dalam Yesus. Saya masih ingat bagaimana ada orang yang betul-betul punya kerinduan menjadi pembawa kabar kebenaran, dan dia memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ada encim-encim, saudaraku, walaupun sampai matanya sudah kabur dan tua, tapi kemana-mana dia selalu memberitakan Yesus. Dia beritakan kabar kebenaran, bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dia beritakan bahwa Yesus mengasihi, mengampuni barang siapa yang percaya. Yesus adalah jalan kebenaran untuk kita diselamatkan. Sampai satu kali encim yang tua ini, ketika lagi belanja dengan cucunya di supermarket dan di mall, tiba-tiba ketika cucunya membawa encim mamanya ini, saudaraku, ke sebuah toko pakaian. Ternyata, saudaraku, karena mata encim ini sudah mulai kabur. Tetapi tiba-tiba ketika anaknya lagi sibuk lihat-lihat baju, dia lihat ada orang berdiri di dekatnya. Maka encim ini mulai kenalan, mulai ceritakan tentang Yesus, mulai memberitakan kabar kebenaran. Dia ceritakan. Dan pada waktu anaknya datang, anaknya kaget dan bilang, "Mama, ini bukan orang, ini patung Mama yang menjadi peraga untuk pakaian yang dijual. Mama ini jangan sok fanatik dong. Jangan terus beritakan Injil sampai Mama tidak tahu ini adalah patung." Lalu mendengar itu mamanya tidak marah dan tidak tersinggung. Tapi mamanya berkata, "Nak, lebih baik Mama memberitakan Injil kepada patung
daripada kamu tidak pernah menyampaikan kabar kebenaran dalam Yesus kepada orang lain. Hari ini, saudaraku, mari nyatakan kabar kebenaran, bawa banyak jiwa datang pada Tuhan. Salah satu cara yang mudah adalah saudara bisa sharekan program Mesbah Mujizat ini kepada teman-teman Anda di WhatsApp, di grup WhatsApp, di mana-mana di sosial media. Supaya apa? Makin banyak orang mendapat kabar kebenaran. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa kabar damai, yang membawa kabar keselamatan, yang membawa kabar sukacita dalam Yesus. Beritakan Yesus, maka saudara akan dipuaskan. Nyatakan kebenaran, maka hidupmu akan alami yang namanya kebahagiaan dan juga berkat. Ayo coba katakan, saya mau menyatakan kebenaran. Haleluya. Sekali lagi, saya mau menyatakan kebenaran. Saya mau jadi pembawa kebenaran. Saudara sekalian, mari kita belajar hari ini. Tersedia berkat, tersedia kebahagiaan, dan ada berkat di balik lapar dan haus akan kebenaran. Jangan haus dan lapar akan materi, akan kekayaan, popularitas, akan semua dosa, kenikmatannya, maka engkau akan menjadi orang yang tidak pernah alami kepuasan yang sejati. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa yang dimaksud dengan lapar akan kebenaran? Lapar dan haus akan Tuhan. Bertemu Yesus, kita mendapatkan segala-galanya. Yang kedua, saudara sekalian, kita harus lapar dan haus hidup dalam kebenaran. Jangan cuma tahu kebenaran, tapi izinkan kebenaran memerdekakan kita. Hidupi kebenaran. Dan yang ketiga, lapar dan haus menyatakan kebenaran. Beritakan Yesus, beritakan kabar keselamatan, beritakan kebenaran firman kepada banyak jiwa. Saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah kebenaran yang sudah kami terima hari ini. Tuhan, kami mau hidup bahagia. Kami mau hidup penuh dengan berkat, karena ada berkat di balik haus dan lapar. Ketika kami haus dan lapar akan Tuhan, ketika kami haus dan lapar untuk hidup dalam kebenaran, haus dan lapar menyatakan kebenaran kepada banyak orang, kepada dunia, maka kami akan mengalami berkat, kebahagiaan, dan kepuasan. Hamba berdoa berkati semua sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib, yang lemah Tuhan kuatkan, dan Tuhan yang mengalami masalah ekonomi, masalah pekerjaan, berkat-Mu menyertai. Limpahkan anugerah-Mu Tuhan. Dan kalau ada yang mengalami masalah jodoh, masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah pasangan, masalah anak, masalah orang tua, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan kami percaya nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap permohonan doa yang sudah masuk di dalam nama Yesus. Tuhan jawab satu persatu, mujizat demi mujizat terjadi. Anugerah-Mu menyertai, dan kami percaya tanda-tanda ajaib menyertai kami orang yang mengenal Yesus Sang kebenaran. Dan sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Ayo coba ketik katakan, saya haus dan lapar akan kebenaran. Saya haus dan lapar akan kebenaran. Ada berkat di balik haus dan lapar. Dan saudara sekalian, besok minggu kita akan hadir bersama dalam ibadah live streaming dari Bethany Medical Center di Philadelphia. Tolong Anda ikuti baik jam 6.50 sore waktu Jakarta, atau jam 7.50 pagi waktu New York, Amerika, atau juga jam, saudaraku, yaitu jam 8.50 malam waktu Jakarta, atau juga, ada perubahan jam minggu ini di Amerika, jamnya mundur 1 jam, jadi sama, beda jam 12 jam. Jam 8.50 malam waktu Jakarta, dan juga jam 8.50 pagi jam 9.50 pagi waktu Amerika. Saya percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Dan saudara sekalian, kalau Anda diberkati oleh program YouTube channel ini, Anda tolong bisa subscribe
dan Anda like, Anda share, dan Anda komen yang baik. Dan hari Senin, kita akan lanjutkan kembali khotbah Yesus, pengajaran Yesus tentang kata bahagia diberkati. Dan kita akan belajar berkat di balik kemurahan hati. Dan saudara, dan mari kita akan bersama untuk terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau ada kesaksian maupun permohonan doa, silakan kirim. Dan Anda follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Di Facebook juga ada Bethany Church atau page Lukas, PDT Lukas Kusuma. Dan tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kami akan hadir jam 7 malam waktu Jakarta, dan juga hari Minggu 2 kali ibadah. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita. Saya Pastor Lukas Kusuma menyampaikan berkat Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Sampai berjumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.